Halo rekan-rekan mahasiswa, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika, kelompok tahap 2, yang sedang menjalankan proyek kemanusiaan dengan tema kebencanaan, khususnya fokus pada isu banjir di Jakarta. Dalam presentasi ini, terdapat 10 bab yang akan dibahas. Yang pertama, ada pendahuluan, latar belakang, deskripsi, manfaat, metodologi, temuan dan hasil, tantangan dan solusi, kesimpulan, rekomendasi, dan pesan akhir. Melalui proyek ini, kami ingin memperkenalkan platform digital bernama Jakarta Waspada Banjir, atau yang bisa disebut Jawaban. Platform ini merupakan website yang dirancang untuk membantu masyarakat Jakarta dalam menghadapi dan mengurangi dampak banjir. Video ini dibuat dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjelaskan secara singkat tentang proyek Jakarta Waspada Banjir dan tujuannya. Yang kedua, mengumpulkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk memperluas jangkauan dan dampak proyek ini. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap bencana banjir. Selanjutnya ada latar belakang. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Jakarta dan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan bahkan korban jiwa. Dari proyek ini, ada beberapa masalah yang ingin kami atasi. Yang pertama, kurangnya informasi yang akurat dan terkini tentang potensi banjir. Yang kedua, kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi banjir. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait dalam upaya penanggulangan banjir. Selanjutnya ada deskripsi. Data science menjadi kunci dalam pengembangan platform Jakarta Waspada Banjir. Kami memanfaatkan berbagai teknik data science untuk yang pertama adalah menganalisis data historis tentang banjir di Jakarta, seperti curah hujan, ketinggian air sungai, dan lokasi-lokasi yang rawan banjir. Selanjutnya, mengembangkan model prediksi banjir yang dapat memprediksi potensi banjir di masa depan. Yang terakhir, membangun sistem informasi yang dapat memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat tentang potensi banjir. Adapun metode pengumpulan dan data analisis yang kami gunakan, yaitu berbagai metodenya. Yang pertama adalah data historis dari berbagai sumber, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau disebut BMKG, Dinas Penataan Kota, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD. Selanjutnya ada data observasi dan wawancara dengan pihak sumber daya air Jakarta. Terakhir, ada data studi literatur melalui jurnal-jurnal dan artikel dengan tema Banjir Jakarta. Pengembangan sistem informasi Jakarta Waspada Banjir terdiri dari satu komponen utama, yaitu website yang dapat diakses oleh masyarakat umum, menyediakan informasi tentang potensi banjir, tips kesiagaan, dan sumber daya yang tersedia. Baik, setelah dari pengembangan sistem informasi, ada pun beberapa penjabaran dari manfaat proyek yang diimplementasikan dalam proyek ini yang diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat khususnya bagi masyarakat, yaitu diantaranya satu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi banjir dan pentingnya menghadapi kesiapsiagaan bencana banjir. Lalu yang kedua, membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan peringatan dini yang akurat tentang adanya potensi banjir. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi banjir. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dan otoritas terkait, khususnya dalam daerah, dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan banjir yang lebih efektif. Berikut juga ada beberapa kontribusi proyek, yang dimana dalam proyek Jakarta Waspada Banjir ini, yang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dengan menggunakan pendekatan secara data science. Nah, platform ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam otoritas daerah, dalam menghadapi dan mengurangi dampak banjir, khususnya di daerah Jakarta itu sendiri. Baik, kemudian selanjutnya ada metodologi. Kami memiliki beberapa tahap pengumpulan data. Yang pertama wawancara. Kami melakukan wawancara dengan Ibu Wardah selaku petugas dari kantor Balai Kota DKI Jakarta dan melakukan survei langsung ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kami juga melakukan observasi secara langsung ke sumber daya air Jakarta untuk mengetahui seberapa banyak debit air jika terjadi banjir di wilayah Jakarta. Kami juga mencari sumber jurnal dan buku sesuai dengan topik mengenai kesiapsiagaan bencana banjir khususnya di DKI Jakarta dan mengumpulkan data mengenai ketinggian muka air dan data cuaca beberapa waktu terakhir agar dapat memprediksi cuaca maupun ketinggian muka air. Kami juga menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di DKI Jakarta
Tujuan dari kuesioner ini yaitu untuk mengevaluasi terkait dengan kepuasan user serta mengembangkan website menjadi lebih baik. Kemudian adapun teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam proyek ini yaitu pertama analisis statistik deskriptif untuk memahami karakteristik data, kemudian yang kedua analisis regresi untuk memprediksi potensi banjir, dan juga visualisasi data untuk menampilkan informasi secara jelas dan agar mudah dipahami. Kemudian selanjutnya proses pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi Jakarta Waspada Banjir dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah pada metode waterfall, yaitu seperti definisi kebutuhan dan persyaratan sistem, kemudian desain sistem, kemudian implementasi sistem, kemudian pengujian sistem, dan penerapan sistem. Metode waterfall menawarkan banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk merencanakan proyek secara menyeluruh sebelum dimulai, juga meminimalkan perubahan tak terduga dan menyediakan dokumentasi yang terperinci. Selanjutnya, ada temuan dan hasil. Analisis data menunjukkan beberapa temuan utama. Kami melakukan studi literatur melalui jurnal Linda dan kawan-kawan pada The Effectiveness of Jakarta Smart City Application in Changing Community Resilience in Facing Flood Risk. Terdapat 4 bagian temuan utama yang kami dapatkan. Yang pertama, bagian risiko banjir pada aplikasi hanya menampilkan informasi spasial yang sulit dicerna oleh masyarakat dan tidak memiliki pengetahuan yang sama mengenai banjir. Yang kedua, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko banjir di Jakarta seperti curah hujan tinggi, pasang surut air laut, dan pendangkalan sungai. Selanjutnya, Linda dan kawan-kawan juga melakukan penelitian kepada responden yang menunjukkan sebanyak 74% responden menjawab bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dan penggunaan aplikasi ini dalam memitigasi banjir. Selanjutnya, yang keempat, sebagai aplikasi mitigasi banjir, Jakarta masih berfungsi hanya sebagai alat bagi pemerintah untuk berbagai informasi satu arah dan mengenai sistem infrastruktur masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya adalah hasil sistem informasi. Sistem informasi Jakarta Waspada Banjir telah menghasilkan website yang menyediakan informasi tentang potensi banjir, tips kesiapsiagaan, dan sumber daya yang tersedia. Berikut merupakan hasil desain yang telah kami rancang. Berikut ini adalah tampilan awal yang telah kami rancang sebagai desain sistem informasi publik Jakarta Waspada Banjir. Di sini terdapat beberapa bagian, ada bagian beranda, portal data publik, kontak darurat, peta banjir, pemantauan cuaca, kondisi air, peringatan dini, berita, dan edukasi tentang bencana. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari yang sudah kami lakukan iterasi setelah desain yang awal dibuat. Ini merupakan tampilan beranda, ini merupakan tampilan berita, tampilan tanya jawab, kontak darurat, peta informasi banjir. Selanjutnya ada informasi banjir dan peringatan dini. Dalam melakukan pengkodean, tahap 3 telah membuat desain interface website sesuai dengan yang telah kami berikan. Berikut adalah tampilan berita, tampilan peringatan dini, tampilan pengelolaan air, tampilan akses cepat, berita, dan kontak kami. Selanjutnya ada bagian informasi yang menampilkan informasi banjir dan peringatan dini. Selanjutnya ada peta, berita, tanya jawab, dan kontak darurat untuk bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Kami menghadapi tantangan dalam melakukan proyek kemanusiaan ini. Yang pertama adalah keterbatasan data historis tentang banjir Jakarta. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan data real time. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan banjir. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kami telah mendapatkan solusi. Yang pertama adalah bekerja dengan berbagai macam pihak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah mencari data real time dari situs-situs kebencanaan dan mengumpulkan data real time secara lebih efektif. Selanjutnya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan pada website yang kami buat adalah penggunaan data sains dalam proyek Jakarta Waspada Banjir menunjukkan potensi yang besar untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi atau mengurangi dampak banjir. Yang pertama adalah masyarakat terbantu dengan adanya website Jakarta Waspada Banjir. Selanjutnya, tampilan antarmuka yang ditampilkan dapat diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, prediksi banjir dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kapan banjir terjadi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Kami merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan dan pengembangan proyek ini di masa depan, yaitu yang pertama adalah memperluas jangkauan data historis dan real-time tentang banjir di Jakarta, mengembangkan fitur-fitur baru pada website dan aplikasi mobile untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan platform Jakarta Waspada Banjir. Untuk pesan terakhir, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung proyek Jakarta Waspada Banjir ini. Mari kita manfaatkan teknologi dan data science untuk membangun Jakarta yang lebih tangguh terhadap bencana banjir.
Sebagai penutup, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami harap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.